yang perlu diingatkan di sini. Bedakan antara bab tabdi, menvonis orang lain mubtadi, dengan bab talaqil ilm, dengan bab menimba ilmu agama dari seseorang. Larangan menimba ilmu agama dari sembarang orang. Sesuatu yang sangat berbeda, barakallahu fikum. Di dalam bab tabdi, kaidahnya jelas yang terangkan tadi. Di dalam bab talaqi ilmu itu lebih ketat lagi urusannya. Kaidah yang sangat ma'rufah disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ketika ada semacam pelarangan nahi atau dengan bahasa tahdzir, ada semacam warning, memberikan tahdzir kepada umat supaya jangan bermudah-mudah dalam menimba ilmu agama, selektif dalam menimba ilmu agama Allah, itu babnya beda dengan tabdi. Misal saya, enak saya aja biar gak ada yang merasa. Misalkan saya menyatakan, ayyuhan nas, kalian jangan belajar kepada si fulan. Si fulan itu masbuh, orangnya full syubhat. Kalimat yang semacam ini, barakallahu fikum, jangan dipahami sebagai tabdi'. Jangan dipahami sebagai vonis, menvonis orang lain tadi sebagai mubtadi' lain. Kalau yang ini jelas kaidahnya, tapi kalau yang ini pun juga ada kaidah yang lain. Tidak semua larangan tadi ditujukan kepada ahli bid'ah. Terlalu banyak orang-orang yang tidak layak diambil ilmunya dalam keadaan dia sebagai ahli sunnah, bukan sebagai ahli bid'ah. Barakallahu. Dari mana? Ada seorang ahli sunnah bertekad bulat untuk menjalankan sunnah, berkeyakinan dengan keyakinan sunnah, tapi afwan, jahil, ilmunya durung pepek. Barakallahu itu. Yang tidak boleh bagi Anda untuk talabul ilm kepada para juhala, walaupun dia tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya atau bid'ahnya atau hizbiyahnya. La yajuz. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Fakir syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberi. Orang yang jahil dengan perkara agamanya, bagaimana mungkin mengajarkan agama dengan baik dan benar? Para juhala dari kalangan para khatib, para juhala dari kalangan para mubaligh dan semisalnya, atau yang muta'alim, yang so'alim, tidak boleh kamu mengambil ilmu dari mereka. Begitu pula tidak boleh kita mengambil ilmu dari seseorang yang majhul, yang tidak dikenal siapa dia, dari mana belajarnya, bagaimana dia belajarnya, tahu-tahu tampil di permukaan dikarenakan orasinya Masya Allah. Tidak bisa langsung ambil ilmu dari dia, ya akhi. Itu semuanya pernyataan salafun saleh. Barakallahu. Jangan seperti orang-orang awam. Ibnu Jauzi rahimahullah menyatakan al-alimu indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim menurut awam, semua yang naik podium alim, katanya orang-orang. Nah, selektif. Sehingga ketika misal saya mengatakan kepada antum, ya ikhwah, jangan talim sama fulan, orang yang majhul dirosaknya, tidak dikenal dia belajar dari mana, sama siapa belajarnya, bagaimana belajarnya, tidak dikenal sebelumnya, tahu-tahu muncul, tahu-tahu tampil di depan, memukau alim. Dan ketika saya menyatakan demikian, bukan berarti saya menvonis dia mubtadi'. Bukan berarti saya menvonis dia hizbi. Tolong pahami baik.
Tolong pahami baik-baik. Ini yang sering terjadi kesamaran barakallahu fikum. Ustaz fulan mentahdir fulan. Apa maknanya itu? Nah itu, tidak boleh belajar sama Ustaz fulan. Gitu. Macam-macam komentarnya. Apa dia sudah hizbi? Dikatakan tidak boleh belajar sama dia. Atau yang hulu, apa dia sudah kafir? Masya Allah. Ini salah kaprah barakallahu fikum. Tabnya berbeda. Ini punya tab tersendiri, ini punya tab tersendiri. Begitu pula ya khanafiddin azakumullah dalam perkara muamalah. Ketika penerapan hajar, misalkan kita mengisolir seseorang, memboikot seseorang, menghajar seseorang, tidak bersahabat dengan seseorang, tidak mau dekat sama seseorang, itu jangan dipahami sebagai tabdi' lain. Bisa jadi dia nggak bersahabat dengan fulan karena akhlaknya yang buruk. Dia harus sunnah, masya Allah termasuk orang yang mendakwakan sunnah, tapi akhlaknya buruk, preman, persis kayak tentang pasar, misalkan. Sehingga tidak mau sama dia, dia mau bersahabat dengan yang lain. Jangan dibantu. Fulan tidak mau bersahabat dengan Alan. Disebarkan kemana-mana. Fulan mentahdir Alan. Kenapa ya? Tidak mau bersahabat dengan si Alan. Loh, kenapa kau tidak bersahabat? Fulan, kenapa kamu nggak sahabat sama dia? Ya, orangnya kayak gitu. Perangainya, semua orang harus bilang. Semua kita tahu siapa dia, bagaimana perangainya, bagaimana wataknya. Buruknya akhlak dan segala macam. Ya, satu katalah preman. Saya disuruh berteman karib dengan preman, tidak mungkin. Hizbi. Yang bilang hizbi siapa? Yang bilang mubtadi' siapa? Dalam bab persahabatan itu lain pembahasan. Betul, mubtadi' jangan kamu jadikan sahabat. Hizbi jangan kamu jadikan sebagai sahabat. Tetapi dalam bab ini ada yang lebih lagi. Jangan kamu menjadikan sahabat orang yang punya ambisi dunia. Membahayakan agama kamu. Walaupun dia seorang ahli. Jangan berteman dengan orang yang suka berbuat dosa. Walaupun dia di atas sunnah keyakinannya. Jangan bersahabat dengan orang yang akhlaknya rusak. Walaupun dia juga di atas sunnah keyakinannya. Asbabnya beda. Asbabnya lain lagi. Banyak lagi. Tidak semua orang yang diboikot. Tidak semua orang yang dihajar. Berarti dia seorang hizbi, berarti dia seorang mubtadi'. Masing-masing itu punya keterangan barakallahu fikum. Bisa dipahami? Ini yang harus dicatat baik-baik. Sering terjadi salah kaprah dalam ngomong. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada lagi istilah tahdir MLM. Barakallahu fikum.